Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi edsen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal SIMAK UI dengan materi badan usaha. Kalian siap? Baik, Sobat Edsen, kita akan membahas soal BUMN. Salah satu ciri badan usaha milik negara atau BUMN adalah A. Seluruh modalnya harus dari negara. B. Pendapatan dari BUMN tidak dapat menjadi sumber pemasukan bagi negara. C. BUMN yang telah go public dapat menghimpun modal yang berasal dari saham dan obligasi. D. BUMN dilarang untuk menghimpun dana dari lembaga perbankan, serta yang E bertujuan untuk semata-mata mencari keuntungan. Oke, jadi ya salah satu bentuk badan usaha ini kita sering dengar ya istilahnya yaitu BUMN. Nah, BUMN ini adalah milik pemerintah pusat. Kalau milik pemerintah daerah namanya BUMD ya. Nah, BUMN ini merupakan salah satu jenis badan usaha yang tujuannya untuk menghimpun dana dan sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah pusat. Yang nantinya dana itu digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional gitu. Oke, kita artikan dulu ya. Badan usaha milik negara alias BUMN ya. Ini merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah pusat dan nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional ya. Oke. Sebenarnya kan memang sumber penerimaan negara itu nggak cuma dari BUMN. Yang paling utama ini pajak gitu ya. Jadi mayoritas sumber-sumber dana yang digunakan untuk pembangunan entah itu infrastruktur ya, jalan tol dan yang lainnya ini bersumber dari pajak. Nah, sebagian yang lainnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Yang mana salah satunya ini merupakan hasil dari operasi produksi BUMN begitu. Jadi kalau kita tahu nih BUMN kayak Pertamina, lalu PLN dan yang lainnya, mereka ini berfungsi untuk menghasilkan penerimaan ya, untuk mencari keuntungan yang digunakan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional. Itu intinya. Tapi ya yang perlu kita perhatikan adalah walaupun bertujuan untuk cari keuntungan ya, tetapi ini yang perlu dipahami, tetapi BUMN tetap mengedepankan kepentingan umum gitu ya. Ini yang membedakan BUMN dengan badan swasta lainnya. Kalau badan swasta yang lainnya, mereka beroperasi, memproduksi barang jasa, menjual barang jasa semata-mata memang hanya untuk mencari laba atau keuntungan. Nah, kalau BUMN ini karena miliknya negara alias pemerintah, mereka nggak semata-mata buat cari keuntungan, tapi juga tetap mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat gitu. Jadi harga yang dipatok ini ada standar tertentu supaya masyarakat tidak kesulitan dalam membelinya gitu. Jadi tetap harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Oke, selanjutnya kalau kita meninjau, yang namanya badan usaha itu kan butuh modal ya. BUMN juga sama. Tapi modalnya walaupun milik negara, ini bentuknya ada dua ya. Bisa seluruhnya dari negara atau dari pemerintah, tapi juga bisa sebagian ya, setengahnya dari negara. Lalu kalau setengah dari negara, setengahnya lagi dari siapa? Dari publik gitu ya. Nah, oke. Biasanya ditunjukkan oleh apa sih modalnya? Nah, ditunjukkan oleh saham dan obligasi. Nah, gak heran ya, sekarang nih orang-orang lagi gemar untuk bermain saham. Salah satunya adalah saham milik BUMN. Jadi ini reverse ke sumber modal yang kedua, yakni setengah dari negara dan setengahnya bisa didapatkan dari saham atau obligasi begitu. Yang mana saham atau obligasi itu dijual ke publik atau dijual ke masyarakat. Oke. Nah, selain saham dan obligasi, modal yang dimiliki oleh BUMN untuk menjalankan usahanya itu juga bisa berasal dari ini ya. Dan saya tulis dan lagi perbankan. Maksudnya apa? Mereka boleh pinjem gitu loh. Kalau misalkan ada kesulitan keuangan nih, saham udah dijual, obligasi udah diterbitkan, tapi masih ada kekurangan dana, maka dari pihak BUMN bisa meminjam dari perbankan, diperbolehkan gitu ya. Itu ada aturannya juga, dan diperbolehkan memang mereka untuk meminjam uang dari bank. Oke, selanjutnya ya, setelah membicarakan mengenai modal, oke, di sini nanti biasanya diadakan RUPS ya, rapat umum pemegang saham gitu. Ini kan karena mereka ini modalnya juga dari saham, maka pasti harus diadakan RUPS, rapat umum pemegang saham setiap 1 tahun sekali biasanya. 1 tahun sekali. Untuk apa? Ya biasanya untuk memilih direksi, memilih komisaris, atau untuk membagikan dividen, atau bahkan untuk membicarakan mengenai ketentuan atau goals yang akan dicapai oleh si BUMN tertentu itu. Misalnya, tahun depan kita akan mengadakan anggaran sekian triliun untuk mendapatkan penerimaan sekian triliun. Nah, itu memang perlu dibicarakan dengan para pemegang saham. Karena bagaimanapun juga, pemegang saham ini merupakan salah satu pemilik dari perusahaan. Begitu ya? Oke, inilah ciri-ciri ya dan selintas mengenai BUMN. Sekarang kita kembali ke soal. Salah satu ciri BUMN adalah, berarti di antara ini kan? Oke, kita lihat. A. Seluruh modalnya harus dari negara. Ini salah ya. Kenapa? Karena seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa modal ini tuh bisa dua macam. Bisa seluruhnya dari negara, tapi juga bisa sebagian dari negara gitu loh. Nggak harus semuanya disubsidi atau diberi oleh negara. Biasanya kalau yang seluruhnya ini perum ya, perusahaan umum. Kalau yang setengah dari negara ini lebih ke cirinya perseroan ya, perusahaan perseroan gitu. Dan sekarang memang banyak BUMN yang perseroan, seperti apa? PT KAI, lalu dan yang lainnya lah, PLN, Pertamina itu masuk ke PT perseroan, perusahaan perseroan ya. Oke, jadi yang A salah. Yang B, pendapatan dari BUMN tidak dapat menjadi sumber pemasukan negara. Ini malah salah. Kenapa? Karena yang telah dijelaskan ya, nih, salah satu sumber penerimaan pemerintah pusat. Nah, khususnya ya, spesifiknya adalah masuk ke dalam PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi jelas salah kalau ada statement yang mengatakan bahwa BUMN ini bukan merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Oke, jadi yang B salah. Yang C, BUMN yang telah go public ya, go public ini maksudnya sudah melantai di bursa saham, artinya kepemilikan BUMN itu bisa dimiliki oleh masyarakat umum, itu go public. Lewat apa? Lewat saham atau obligasi gitu. Jadi kalau saya nih beli saham, katakanlah saham ya Waskita atau KAI atau Pertamina misalnya, itu berarti saya memiliki atau merupakan salah satu pemilik dari Pertamina secara langsung gitu. Nah, BUMN yang telah go public dapat menghimpun modal yang berasal dari saham dan obligasi. Benar ya, nih, saham dan obligasi. Oke, mungkin masih ada yang bingung, obligasi itu apa sih? Obligasi merupakan surat utang. Jadi sama aja kayak kita ngutangin orang gitu loh. Saya punya perusahaan nih misalkan.
menerbitkan obligasi. Artinya saya itu pengen minjem uang, cuma nanti bagi orang yang meminjamkan uang ke perusahaan saya akan memegang yang namanya surat obligasi. Di dalam surat obligasi itu ada nominal berapa jumlah atau harga pembelian dan berapa return. Apa returnnya? Returnnya adalah berupa suku bunga. Jadi keuntungan bagi orang yang membeli obligasi adalah berupa suku bunga, gitu ya. Oke, jadi yang C benar ya, bahwa BUMN yang telah go public dapat menghimpun modal berupa saham maupun obligasi. Oke, kita kunci jawaban yang paling benar sejauh ini yang C. Kita lihat yang D dan E. D, BUMN dilarang untuk menghimpun dana dari lembaga perbankan. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena selain saham dan obligasi, apabila dalam kondisi produksi dan BUMN ini mengalami kekurangan dana, mereka juga bisa meminta pinjaman dari perbankan. Jadi yang D ini salah. Yang E bertujuan untuk semata-mata mencari keuntungan. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa BUMN walaupun tracknya adalah untuk mencari keuntungan, tapi karena ini milik negara dan mereka bertanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat, maka tetap saja harus mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, gitu ya. Jadi yang E salah. Kalau hanya bertujuan untuk semata-mata mencari keuntungan, bukan BUMN, tapi BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, gitu. Oke, sehingga jawaban yang paling benar berkaitan dengan salah satu ciri badan usaha milik negara atau BUMN adalah yang C. Sobat Adsan, demikian pembahasan soal SIMAK UI dengan materi badan usaha. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsan juga bisa mengunjungi adsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsan, salam pintar!